Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar bersama Bu Tiara. Nah, materi pelajaran hari ini adalah tentang Udin dan temannya lagi, tentang piket kelas. Apa itu piket kelas? Piket kelas adalah tugas untuk membersihkan kelas yang dilakukan bersama-sama sesuai jadwal masing-masing. Seperti itu. Nah, dengarkan cerita berikut ini. Ada cerita tentang Udin dan teman-temannya sedang melaksanakan piket kelas. Dengarkan baik-baik ya. Udin dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Nah, di gambar itu ada Udin yang sedang merapikan buku, Lani juga merapikan lemari. Edo dan Benny sedang mengepel lantai dan Siti mengelap meja. Mereka melaksanakan tugas piket kelas. Nah, di sini ada sebuah cerita. Ibu bacakan. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Nah, bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Siap, Din. Aku akan menyapu, kata Siti. Aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Aku akan membereskan lemari buku. Terima kasih, teman-teman. Ayo kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Nah, jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan oleh Udin. Bagaimana ya penjelasan kalimat perintah yang diucapkan oleh Udin? Nah, Udin menyuruh seperti ini teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Kalimat perintah yang diucapkan Udin adalah teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Nah, arti kalimat perintah ini adalah Udin menyuruh atau memerintah teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas. Ya, Udin menyuruh atau memerintah teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugas. Itulah artinya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada sebuah kalimat tegak bersambung. Perhatikan. Tugas piket. Nah, Udin membagi tugas piket yaitu menyapu lantai, membersihkan vas bunga, merapikan meja dan kursi, menghapus papan tulis. Nah, tuliskan kalimat itu dengan menggunakan huruf tegak bersambung dengan rapi. Inilah contohnya ya. Huruf tegak bersambung. Nah, tuliskan kalimat itu dengan menggunakan huruf tegak bersambung dengan rapi. Ada tugas menyapu lantai, membersihkan vas bunga, merapikan meja dan kursi, menghapus papan tulis. Tugas kalian adalah menulis kalimat tegak bersambung ini di buku tegak bersambung yang rapi ya. Nanti Ibu nilai. Perhatikan ya, seperti ini cara menulis tegak bersambung. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selain dibersihkan, kelas Udin juga dihias agar lebih indah. Para siswa menghias kelas dengan gambar. Hiasan berupa gambar benda-benda atau makhluk hidup yang ada di sekitar sekolah. Nah, mula-mula dibuatlah sketsa gambar pada kertas gambar menggunakan pensil. Jadi kelas supaya lebih indah, kelas ini supaya lebih indah perlu diberi hiasan. Nah, hiasan ini bisa berupa gambar benda-benda atau apapun. Nah, untuk kelas 2A, kelasnya Bu Tiara ada hiasan seperti ini ya. Juga ada pohon tuh. Ini pohon. Ini binatang.
huruf hijaiyah seperti itu. Itulah hiasan pada kelas. Nah, hiasan pada kelas ini bisa merupakan gambar benda-benda atau makhluk hidup. Tapi sebelum membuat gambar, biasanya dibuatlah sketsa. Nah, setelah itu digambar menjadi gambar yang jelas. Mau melihat contoh sketsa? Kita perhatikan ya materinya. Sketsa. Nah, ini adalah gambar sketsa. Ini gambar sketsa. Jadi sketsa itu masih berupa garis-garis untuk menggambarnya ya, bentuk-bentuk awalnya. Nanti dari sketsa ini akan menjadi sebuah gambar yang bagus, gambar yang lengkap, gambar jadi. Perhatikan seperti ini gambarnya. Gambar sketsa lalu diselesaikan dan menjadi gambar yang lengkap. Ya. Dari gambar sketsa seperti ini bisa menjadi seperti ini. Sketsa baru seperti ini, gambar lengkapnya seperti ini. Nah, bagus kan ternyata saat sudah jadi, biarpun awalnya sketsanya seperti ini, saat telah menjadi gambar lengkap, gambarnya menjadi bagus. Nah, di sini Ibu punya contoh lain dari sketsa. Pertama-tama membuat lingkaran, membuat 2 lingkaran. Ya, kemudian ditambah seperti ini jadilah bebek. Itulah yang namanya sketsa. Nah, sudah mengerti tentang sketsa? Kalau sudah, nanti kalian latihan menggambar di rumah ya tentang sketsa. Berlatihlah membuat gambar menggunakan sketsa. Misal kalian ingin membuat gambar suatu benda, makhluk hidup, cobalah membuat sketsa, nanti kalian lengkapi. Jadi gambar yang lengkap atau utuh. Nah, terima kasih. Selamat belajar. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, maka kita harus mengucapkan hamdalah, berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.